Oke, yo hai halo semua, selamat datang di channel Paham Tekno dan selamat datang di segmen Paham Tutorial. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila kualitas videonya ampas dikarenakan ya awalnya saya nggak ada niatan buat bikin video. Jadi awalnya HP yang saya gunakan untuk merekam ini hanya saya gunakan untuk penerangan saja. Nah, dari situ muncullah ide untuk sekalian record video aja, ya hitung-hitung buat konten. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial nih teman-teman, yaitu tutorial cara memasang baterai Xiaomi Redmi 5A di handphone Xiaomi Mi 4C. Nah, sebenarnya cara ini tidak hanya berlaku di HP Xiaomi aja ya teman-teman, bisa digunakan di HP-HP lainnya asalkan tegangan baterai bawaannya sama dengan tegangan baterai yang akan dikanibalkan. Nah, berhubung tegangan baterai Xiaomi Redmi 5A dan Xiaomi Mi 4C itu sama, yaitu 3,85 volt, jadi ya saya rasa aman-aman saja. Nah, untuk langkah pertama kita preteli terlebih dahulu HP yang akan dikanibalkan. Nah, yang akan saya preteli terlebih dahulu adalah Xiaomi Redmi 5A-nya. Untuk mempretelinya di sini saya hanya menggunakan obeng plus berukuran kecil tanpa alat bantu lainnya. Nah, di sini kalian terserah ingin menggunakan alat bantu lainnya atau tidak. Nah, apabila cover plastik pelindung mesinnya sudah terlepas, langkah berikutnya adalah kita lepas fleksibel baterainya. Nah, jika sudah terlepas seperti ini, langsung saja kita ambil baterainya. Karena Redmi 5A-nya ini akan saya pensiunkan, jadi akan langsung saya rakit saja tanpa memasang baterai penggantinya. Nah, jika Xiaomi Redmi 5A-nya sudah selesai dirakit, langsung saja kita singkirkan dan kita jadikan pajangan di meja. Next time apabila dapat rezeki, Xiaomi Redmi 5A-nya akan saya rakit kembali. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita bongkar baterainya dan kita potong pada bagian konektornya. Untuk memotongnya kita potong pada bagian besi penghubung ke baterainya ini ya teman-teman, yang ada dua ini. Kita potong dengan menggunakan gunting ya, yang ini satu dan ini dua, kita potong dengan menggunakan gunting. Jika sudah terpotong seperti ini, kita buang saja konektornya karena yang akan saya gunakan adalah baterainya saja. Langkah berikutnya adalah kita preteli smartphone Xiaomi Mi 4C nya. Untuk mempretelinya alatnya sama seperti tadi, obeng plus berukuran kecil tanpa alat bantuan lainnya. Ya, di sini saya baru ingat kalau baterainya itu sudah saya lepas dari kemarin. Jadi ya ini smartphone-nya kita singkirkan terlebih dahulu dan kita ambil baterai Mi 4C-nya. Nah, ini baterai Mi 4C-nya sudah kembung dan ya sudah nggak bisa digunakan. Jadi langsung saja kita potong. Kita potong dengan menggunakan gunting seperti tadi. Nah, untuk yang ini yang kita gunakan adalah konektornya. Jadi untuk baterainya yang Mi 4C itu kita buang saja. Nanti akan saya gunakan untuk eksperimen membakar baterai dan juga merebus baterai. Oke, langkah berikutnya adalah kita ambil serabut tembaga yang ada di kabel seperti ini. Kemudian kita ambil 2-3 untai serabut kabelnya, lalu kita pelintir-pelintir seperti ini. Kemudian kita lilitkan untaian kabelnya pada pin baterai Redmi 5A. Apabila sudah terlilit dengan bagus, langkah berikutnya adalah kita ambil timah atau tenol dan juga solder yang sudah panas. Kemudian kita tempelkan timah pada lilitan yang tadi. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kita berikan timah yang agak banyak ya teman-teman supaya gampang nempelnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita lakukan yang sama pada pin yang satunya. Kita lilitkan kabel lalu kita berikan timah yang agak banyak. Ya, jika sudah diberi timah semuanya maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya adalah kita cek tegangannya dengan menggunakan multimeter. Kita tempelkan kabel berwarna merah ke kutub positif dan kabel berwarna hitam ke kutub negatif. Dan jarum analognya bergerak ke angka 4 volt, yang berarti ini baterainya memang masih bagus. Dan kita cek ke baterai yang satunya, ya, dan ini tidak bergerak sama sekali, ya berarti baterainya memang soak atau rusak. Oke, untuk langkah berikutnya adalah kita perhatikan kutub positif dan negatifnya pada fleksibel baterai Mi 4C nya. Nah, kita perhatikan kutub positif dan negatifnya. Di sini ada logonya dan kita paskan pada baterai Redmi 5A-nya. Sebelum kita sambung, kita potong terlebih dahulu serabut-serabut kabelnya yang masih tersisa supaya tidak terjadi korsleting listrik. Jadi karena saya lupa kutub positif dan negatif pada baterainya, ya jadi saya mengeceknya dengan menggunakan multimeter.
berarti yang kutub kanan adalah positif dan kutub kiri berarti negatif. Kemudian kita ambil serabut kabel yang seperti ini, yang seperti tadi. Kita ambil 3 atau 2 untai kabelnya, lalu kita pelintir-pelintir seperti ini. Lalu kita pasangkan pada konektor fleksibel baterainya, baterai Mi 4C nya seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita beri timah pada bagian lilitannya, pada bagian lilitan fleksibel konektor baterai Mi 4C nya. Kita berikan timah yang agak banyak supaya lebih mudah menempelnya. Nah, apabila kedua kutub pada konektornya sudah diberi timah dan juga lilitan, langkah berikutnya adalah kita sambung konektornya, konektor Mi 4C ke baterai Redmi 5A nya. Kita pasangkan seperti ini. Nah, kita pasangkan pada kutub positif ke positif, negatif ke negatif. Jika sudah dirasa pas, langsung saja kita sambung konektor Mi 4C nya ke baterai Redmi 5A nya. Kita sambung dengan menggunakan solder yang sudah panas. Ya, di sini saya agak kesulitan ya, dikarenakan saya masih belajar. Saya belum pro dalam penggunaan soldernya. Ya mohon dimaklumi karena saya ya belum lama bisa pakai soldernya. Nah, apabila konektor Mi 4C nya sudah terpasang pada baterai Redmi 5A, langsung saja kita pasang pada HP-nya. Di sini kita congkel cover plastik mesinnya, kita congkel dengan menggunakan kuku saja tanpa menggunakan alat tambahan, dan langsung saja kita colokkan konektornya sampai bunyi ceklek. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita nyalakan handphonenya. Nah, di sini entah kenapa kok HP-nya nggak bisa nyala. Jadi kita cek saja baterainya, kita cek tegangan baterainya dengan menggunakan multimeter. Nah, kita tempelkan kabel hitam ke kutub negatif dan kabel merah ke kutub positif. Nah, di sini saya cek itu masih ada tegangan 4 volt. Apakah terbalik? Mungkin saya pikirnya terbalik. Jadi saya pasang terbalik seperti ini. Stay positif ya, brother. Tapi kemungkinannya enggak sih. Ya, ini masih nggak menyala. Saya bingung ini permasalahannya ada di mana, ataukah baterainya habis atau gimana, saya kurang paham. Ya, kita cepat lagi fleksibelnya. Dan ini saya masih mencari permasalahannya ada di mana. Saya bingung ini. Sampai-sampai tombolnya saya nyalakan dengan menggunakan open. Di sini saya mulai panik ya teman-teman, dikarenakan ya ini HP-nya bukan punya saya. Ya, saya takut kalau HP-nya kenapa-napa, malah tombok oke ya, HP larang nih, HP flagship pada zamannya. Ya, di sini saya berpikir positif jika baterainya habis, jadi langsung saja kita colokkan ke charger. Nah, ini saya lupa kalau baterainya belum saya colok. Nah, kita colokkan dan kita colokkan lagi ke charger. Nah, muncul logo Mi. Kita tunggu beberapa saat, apakah muncul logo pengecasan? Ya, alhamdulillah muncul logo pengecasan. Ya, berarti HP-nya, maksud saya baterainya tadi cuma habis dayanya. Nah, coba saya nyalakan, apakah bisa menyala? Tuh, gimana ini kok sulit ini? Ya, alhamdulillah bisa nyala, masuk ke logo Mi.
Ini menegangkan ini. Saya takut kalau bootloop. Ya, bisa menyala. Berarti ini tutorialnya sukses ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, di sini saya mencoba untuk merakit handphonenya, tetapi tidak kerekam karena storage HP saya ini full. Nah, untuk kendalanya di sini ternyata baterai Redmi 5A itu ukurannya lebih besar dari baterai Mi 4C. Jadi ya nggak masuk, nggak bisa dirakit. Nah, jadi pembelajaran untuk kalian, sebelum kalian mengkanibalkan baterai HP, sebelumnya kalian lihat terlebih dahulu tegangan baterai bawaan dan juga baterai yang akan dikanibalkan. Setelah itu apabila kalian sudah mengecek dan tegangannya sama, maka berikutnya adalah kalian cek ukuran baterai bawaan dan baterai yang akan dikanibalkan. Usahakan ukuran baterainya sama. Kalau tidak bisa ya yang penting ukuran baterai yang dikanibalkan itu lebih kecil daripada baterai yang bawaannya. Jadi bisa muat kalau kita masukkan ke bodinya, jadi ya bisa dirakit handphonenya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada yang dibingungkan boleh curhat-curhat kolom komentar. Cukup sekian dari saya, dadah.